pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di bulan November tahun 2022. Puji Tuhan, mulia Tuhan. Sejauh ini Tuhan sudah menolong dan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi saudara-saudariku yang ditambahkan Tuhan usianya. Semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, tambah mengerti kehendak Tuhan, sehingga hidup lebih menyenangkan hatinya. Diberkati Tuhan untuk mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup demi kemuliaan-Nya. Saudara, mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih, setia,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati 1 minggu yang berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betapa kami rindu untuk tambah hari tambah melakukan kehendak-Mu. Hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti dan sungguh-sungguh dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini adalah perayaan Hari Nasional Kaum Muda Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia yang bertema Victory is ours. Artinya kemenangan adalah milik kita. Diambil dari teks firman Tuhan Kitab Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi, Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah saudara-saudari masih ingat lagu sekolah minggu? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Latar belakang ayat ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25, saudara bisa baca secara mandiri. Intinya tentang para rasul diutus Tuhan untuk mewartakan Injil, yaitu berita sukacita besar tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya di hari ketiga membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, serta kenaikan Kristus ke sorga yang disaksikan oleh banyak orang. Ia berjanji untuk datang kembali sebagai raja di atas segala raja dan hakim yang adil. Para rasul diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan pengajaran dan banyak mujizat, sehingga akhirnya banyak orang Yahudi dan non-Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menyebabkan kuasa para imam, pemimpin agama Yahudi menjadi berkurang. Posisi mereka secara sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pengajaran terancam. Demi memperjuangkan status kedudukan sebagai pemimpin bangsa Yahudi dan segala embel-embelnya yang menyertainya, maka para imam, imam besar, pemimpin agama Yahudi menangkap, menyiksa, memenjarakan, bahkan membunuh para rasul-rasul. Tujuannya agar penginjilan dihentikan. Tetapi ternyata Tuhan menolong para rasulnya. Ketika dipenjara, disiksa, dibelenggu, dijaga oleh para serdadu, Tuhan mengutus malaikatnya secara ajaib membebaskan para rasul. Sehingga para rasul bisa terus pergi, berdiri ke bait Allah untuk memberitakan firman hidup dengan berani dan tegas kepada banyak orang. Para rasul sangat taat dan berani melakukan perintah Tuhan
karena Roh Kudus memenuhi, menguasai, memimpin hidup mereka. Keberanian, ketaatan itu bukan karena mereka hebat, tidak, tetapi karena Roh Kudus mengubahkan hidup mereka. Semakin hari semakin berani, sehingga semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Karena Tuhan mau Injil harus terus diberitakan di seluruh dunia sampai ke ujung-ujung bumi. Tidak ada yang bisa menghentikan pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah inti latar belakang penulisan kitab Roma 8 ayat 31 sampai 39. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Roma 8 ayat 31 sampai 39 disadur dari terjemahan baru, firman Allah yang hidup, dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 31. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, jika Allah memihak kita, jika Allah membela kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Tidak akan ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Ayat 32. Anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu kepada kita? Ayat 33. Siapa yang dapat menggugat, mendakwa kita, umat yang dipilih Allah, menjadi miliknya? Apakah Allah akan mendakwa kita? Tidak. Dialah yang telah mengampuni kita, menyatakan kita tidak bersalah, membenarkan kita, memulihkan hubungan baik antara kita dan dirinya sendiri. Kita tahu karena dosa maka manusia terpisah dari hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Tetapi karena kasih korban keselamatan Kristus pada setiap orang yang menerima dia, maka hubungan itu kembali diperbaiki. Ayat 34. Kristus telah mati bagi kita dan hidup lagi atau bangkit bagi kita dan duduk di tempat kehormatan tertinggi di sorga dan menjadi pembela kita. Ayat 35. Siapakah atau apakah yang akan dapat mencegah kasih Kristus bagi kita? Bila kita mengalami kesukaran atau bencana, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, tidak berduit, penindasan, kesesakan, ketelanjangan, bahaya, bahkan diancam kematian karena kita menjadi pengikut Kristus, karena menjadi pengikut Kristus, karena melakukan kehendak Tuhan Yesus. Apakah itu terjadi karena Tuhan Yesus telah meninggalkan kita? Apakah itu berarti Tuhan Yesus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Ayat 36. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa setiap saat kita harus bersedia atau siap menghadapi maut bagi Kristus. Kita seperti domba yang akan disembelih. Karena memang hal-hal itu masih tetap terjadi pada orang yang sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus di dunia ini. Kita harus siap. Ayat 37. Tetapi di dalam segala perkara atau masalah itu, kita akan memperoleh kemenangan sempurna. Oleh karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Ayat 38. Sebab saya yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu kematian atau kehidupan,
atau malaikat atau kuasa neraka sekalipun, semuanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Ketakutan atau kekhawatiran kita tentang hari ini atau tentang hari esok, tidak. Atau dimanapun, ayat 39, dimanapun kita berada, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ketika Ia mati bagi kita. Karena kasih kuasa Tuhan Yesus, kemenangan menjadi milik kita. Victory is ours. Haleluya. Sebab itu saudara, kiranya firman ini menguatkan saya dan saudara. Kalau kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, kalau kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, persoalan, penderitaan, kesusahan hidup tidak akan membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Bagi orang-orang yang tidak kuat iman, tidak kuat percayanya kepada Tuhan Yesus, persoalan penderitaan hidup akan membuat dia beralasan meninggalkan Kristus. Data ini diambil dari Mualaf Center Indonesia, bahwa sejak tahun 2003 jumlah mualaf lebih dari 58.500 orang etnis Tionghoa mendominasi populasinya. 61% karena pernikahan dan pengaruh teman atau pergaulan. Sebab itu hati-hati bagi diri kita sendiri, keluarga kita, keluarga besar kita perlu diingatkan, perlu disadarkan terus-menerus, perlu didoakan, perlu diperhatikan. Karena pergaulan, pengaruh teman, ujung-ujungnya pernikahan membuat banyak orang menjadi tidak setia kepada Tuhan Yesus. Banyak karena kurang diperhatikan di dalam rumah, di dalam pergaulan. Sementara orang lain memperhatikan, kelihatannya baik, ramah, menghargai, sehingga orang berpindah. Tentu karena tidak punya pengertian yang kuat tentang keselamatan yang ada hanya di dalam Kristus. Bagian saya dan saudara, gereja Tuhan, khususnya hari ini, kaum muda, remaja, untuk jadi saksi Kristus. Melalui pertemanan, pergaulan, jadilah saksi Kristus. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, jadilah saksi Kristus. Menangkan banyak orang, teguhkan banyak orang untuk tetap percaya, setia kepada Tuhan Yesus. Tidak menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun dan siapapun. Karena apa? Hidup di dunia hanya sementara. Tetapi kematian kekal atau kehidupan kekal selama-lamanya. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tanggung jawab kita adalah keluarga kita, keluarga besar kita, komunitas kita. Mari kita kembali berkobar-kobar untuk melayani jiwa-jiwa itu. Saudara, untuk orang yang sungguh-sungguh yakin percaya, memiliki iman teguh kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus, yaitu yang disebut orang-orang pilihan Tuhan, akan tetap bahkan semakin teguh melalui persoalan penderitaan hidup bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan tetap baik. Tuhan Yesus tetap satu-satunya dan yang terutama. Tidak satu pun yang mampu membuat orang-orang pilihan Tuhan terlepas dari kasih-Nya Tuhan Yesus. Dan itu semua bukan karena hebat manusia, tidak. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Tetap kuat, tetap semangat menghadapi realita kehidupan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebab itu kita sebagai orang muda atau orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, baik yang masih remaja, orang tua, dewasa, lansia, atau anak sekolah minggu, kita telah diselamatkan Kristus. Kita dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada banyak orang, kepada anak-anak, kepada para remaja, para pemuda-pemudi,
orang dewasa dan lansia. Mari terus bersemangat, mari terus bersukacita melakukan tugas mulia ini setiap hari. Mari jadi saksi Tuhan. Saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengingatkan, kalau saya dan saudara hidup jadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik dalam hidup kita sehari-hari. Jadi orang yang melakukan firman, mengajar orang tentang kebenaran firman, mendidik orang untuk melakukan firman, membaptis orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya hidup kita itu fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi apapun kita, jadi ibu rumah tangga, jadi pegawai, jadi aparatur sipil negara, jadi wirausaha, jadi pelajar, jadi mahasiswa, jadi pelayan Tuhan, jadi apapun untuk kita. Jika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, jadi pemberita kabar baik, jadi saksi Tuhan, maka kita akan alami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Akan kita alami senantiasa sampai kesudahan zaman. Sehingga kemenangan yang Tuhan sudah sediakan membuat kita tambah kuat, tambah semangat. Walaupun hidup banyak persoalan, karena kasih kuasa Tuhan Yesus, kemenangan menjadi milik kita. Victory is ours. Bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali apa tugas kami selama masih hidup di dunia, yaitu untuk jadi saksi Kristus. Masalah yang kami hadapi, realita kehidupan, mungkin banyak persoalan, tetapi kami terima kembali pengurapan baru dari Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sediakan bersama Tuhan, kami raih kekuatan baru dengan Roh Kudus menolong kami mampu cakap melakukan kehendak Tuhan setiap hari, sehingga kasih karunia, berkat, kemenangan, sukacita menjadi milik bagian kami, menjadi pengalaman hidup kami sehari-hari, bukan teori tetapi pengalaman hidup, dan kami dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Kalau ada di antara kami menjadi sudah lemah dan putus asa, Tuhan jamah dan lawati supaya ada kebangunan rohani kembali. Kami mengerti untuk apa kami hidup, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, mengabarkan berita baik. Kami fokus kepada kehendak Tuhan. Bapa, kalau ada yang menjadi sakit, lemah dan putus asa, Bapa lawati, beri kekuatan, kesehatan, semangat baru kalau hidup untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, sehingga tidak ada yang hidup asal hidup, tidak ada yang sia-sia. Bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami cakap, bersama Tuhan kami mampu. Kuduskan kami, tolong kami, layakkan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam komunitas kami sehari-hari. Dikirim Tuhan untuk menjadi pemberita Injil dengan perkataan dan perbuatan kami. Tolong kami, anugerah Tuhan melimpah atas kami, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk bisa mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, Panglima hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang, memasuki bulan baru yaitu Desember. Oh terima kasih, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan beserta kami tidak takut. Kalau Tuhan Panglima hidup kami berani. Sebab itu kami mohon penyertaan Tuhan di dalam hari-hari yang akan datang. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh imani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus yang manis, dan rencana yang luar biasa, penyertaan Tuhan Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk cakap melakukan kehendaknya, menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tolong jaga protap prokes saudara. Tuhan memberkati. Amin.